Baiklah, selamat pagi. Saya Julius Nita Maharaja dari Gizi A 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya kita harus menyediakan aplikasi SPSS tentunya. Kemudian di sini ada catatan tentang dasar-dasar pengambilan uji validitas itu ada dua. Yang pertama, pembandingan nilai hitung R hitungnya dengan R tabel. Kemudian melihat signifikannya, nilai signifikan. Kemudian di sini kita sudah ada data respondennya sebanyak 30 orang responden. Dan di sini juga kita sudah ada tabel distribusi nilai. Di sini nanti yang kita gunakan adalah yang pada taraf yang 5% untuk yang respondennya sebanyak 30. N ini adalah jumlah responden. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita copy dulu data tabel yang ada di responden itu, kita copy semuanya sampai total yang di responden ke 30. Kita copy, kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS, kita buat di data view-nya. Nah, kemudian yang data tadi kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS ini, kita pastikan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini tampilannya masih acak-acakan karena untuk judulnya masih var 0001. Nah, di sini kita ubah dengan cara kita ke variable view, kita blok bagian kolom name ini, kemudian kita klik Ctrl F, kita pilih replace, kemudian untuk file-nya kita pilih var 000, kosongnya ada 3. Kemudian replace with-nya itu kita pilih X. Kemudian kita pilih replace all. Nah, tampilannya sudah berubah menjadi X1, X2, X3. Nah, di sini untuk namanya kita buat menjadi X1, X2, X3 untuk memudahkan. Nah, untuk di sini yang terakhirnya kita ubah menjadi total. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di bagian data view-nya akan berubah secara otomatis juga. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji validitas, yaitu dengan cara klik analyze, kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate, kemudian kita blok dari X1 sampai totalnya kita pindahin ke variabel. Setelah kita pindahin ke variabel, kita pastikan correlation-nya itu persen. Jika sudah pas semua, kita klik OK. Kita tunggu, dan ini adalah hasil dari data responden tadi yang 1 sampai 20. Kemudian di sini untuk X01-nya itu merupakan pernyataan atau item yang dimiliki dari si responden. Kemudian untuk persennya di sini adalah nilai R hitungnya. Kemudian untuk yang signifikan ini adalah nilai signifikannya, yang N ini adalah jumlah dari responden. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan uji validalitasnya? Yang pertama, kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Jika R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Untuk R tabelnya kita gunakan, karena kita respondennya ada sebanyak 30 tadi, berarti R tabelnya 0,361 yang
level 5%. Jadi untuk R tabelnya itu adalah 0,361. Kemudian kita kembali lagi. Jadi di sini kita bandingkan R hitungnya dengan 0,361. Jika R hitungnya lebih besar daripada 0,361, maka dinyatakan ujinya itu adalah uji yang valid. Nah, di sini kita lihat di bagian X1, kita lihat di sini R hitungnya itu adalah 0,280. 0,280 lebih besar daripada R tabelnya itu yang 0,361. Maka dapat diambil kesimpulan jika yang bagian data X01 itu adalah data hasil ujinya itu ujinya valid. Nah, untuk yang kedua juga X2 juga seperti itu. Untuk R hitungnya itu 0,280 dan lebih besar daripada 0,361, maka dinyatakan valid, dan begitu juga sampai seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat nilai signifikannya. Tadi di sini nilai signifikan di dalam tabel ini adalah yang baris kedua ini. Nah, untuk nilai signifikannya, bagaimana cara membandingkannya, yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan valid. 0,05 ini didapat dari mana? Karena tadi kita menggunakan taraf signifikan yang di 5%, maka nilai signifikannya itu 0,05. Nah, jika kita menggunakan yang 1%, maka nilai signifikannya itu yang kita bandingkan dengan 0,01. Jadi di sini kita menggunakan 0,05 karena kita tadi menggunakan yang 5%. Nah, kembali lagi, di sini diketahui nilai signifikannya itu jika kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Jika lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini kita lihat untuk yang di X1 nilai signifikannya itu 0,134. Nah, 134 kan lebih kecil daripada 0,05. Maka dinyatakan valid. Begitu juga yang untuk di X2. X2 134 juga sama. Terus tuh untuk X03 itu 0,00. Nah, sini terlihat jelas bahwa 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan valid. Begitu seterusnya sampai dia ke responden atau ke yang X20. Nah, setelah itu, jika sudah seperti ini, setelah ini kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini tujuannya untuk mengetahui item yang kita gunakan itu bisa konsisten atau tidak jika kita lakukan pengujian secara berulang-ulang. Nah, untuk uji reliabilitas ini, kita lihat dasar pengambilan ujinya itu menurut Wiratna Sujerweni pada tahun 2014 itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,06. Jadi, untuk melakukannya, kita pertama-tama masuk ke data yang tadi saja, tapi kita ke data view-nya. Kemudian, kita klik analyze, kita klik scale, ini scale, kemudian kita pilih ini reliability analysis, kemudian kita copy semuanya kecuali si total. Kita copy semuanya kecuali si total. Kalau tadi yang untuk validitas kan semuanya ikut total. Nah, untuk yang reliabilitas ini kita menggunakan semuanya kecuali totalnya. Kita pindahkan ke items-nya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita pastikan modelnya itu adalah model alpha. Kemudian kita klik OK.
Nah, di sini sudah muncul datanya atau hasilnya dari uji reliabilitasnya. Nah, di sini kita lihat. Di sini untuk Cronbach alphalnya itu 0,933. Nah, yang untuk N of items ini merupakan jumlah dari itemnya, yaitu 20 tadi kan. Nah, untuk selanjutnya kita bandingkan hasil dari Cronbach alpha ini ke tabel. Tabelnya yang mana? Tabelnya yang ini. Yang ini. Nah, ini kan dikatakan tadi, jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6, maka 0,6 maka dapat dikatakan reliable. Jika tidak di atas 0,6 berarti dia tidak reliable. Nah, di sini kita lihat ini Nah, di sini kita lihat untuk yang berdasarkan si Wiratna itu, jika Cronbach alpha-nya itu reliable, maka dia di atas 0,6. Nah, untuk yang hasil kita, data kita diketahui Cronbach alpha-nya itu 0,933, berarti terlihat jelas bahwa Cronbach alpha yang kita yang di dalam tabel ini merupakan dikatakan reliable. Nah, jadi seperti itulah untuk penentuan uji validalitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.